Perkembangan digital tentu dapat membawa dampak positif dan berbagai kemudahan. Namun, jika tidak dapat mengontrolnya, beberapa dampak negatif juga didapat. Ada gangguan psikosis sebelumnya, gangguan di mana mental yang terjadi, di mana pengidapnya biasanya tidak bisa membedakan antara realita dan non realita, imajinasi dan realitas, Mbak. Di sana itu biasanya mereka tidak bisa membedakan apakah ini nyata dan tidak nyata, ada halusinasi di sana, ada delusi di situ. Psikolog Irma Gustiana mengatakan, pembuat konten perlu memperhatikan kesiapan mental saat memutuskan berinteraksi di media sosial. Boleh perkenalkan nama diri Anda? Kenalkan, nama saya Nongga. Saya ingin bertanya, apakah Anda pernah terkena tuduhan palsu tentang isu hoax di dalam media sosial? Pernah. Pernah. Contohnya ini kayak gimana ya? Seperti saat membuat instastory atau cerita melalui media sosial, biasanya orang memberikan tanggapan yang berbeda-beda. Baik. Apa sih yang Anda rasakan saat itu? Yang pertama, saya pasti merasa tertuju dong, karena kan nggak semua orang memberikan pendapat yang positif, ada yang juga negatif. Dan itu kayak, kenapa mereka pikirnya kayak gitu, padahal kan kita nggak ada niatan untuk seperti itu. Tapi saya berusaha untuk tak pernah, karena saya tidak merasa melakukan kesalahan tersebut. Lalu bagaimana cara Anda mengatasinya? Biasanya saya akan memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada orang-orang yang telah berpendapat salah mengenai saya. Baik. Terima kasih, Kak. Kenalan, namanya siapa? Baik, kenalin nama aku Agus sama Maulana dari Anggota Himpunan Mahasiswa Administrasi. Oke kak, di sini aku mau tanya, kakaknya itu pernah nggak tertuduh isu hoax saat bermedia sosial? Kalau tertuduh pasti pernah ya kak ya. Itu saya. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak ada sekumpulan orang itu membuat grup WhatsApp lalu menyebarkan berita hoax tentang saya yang berita hoax tersebut tentang pribadi saya ataupun pribadi saya yang asli atau pribadi saya. Terus yang kakak rasakan itu apa? Waktu pertama kali dengar berita hoax itu? Kalau pertama kali sih pasti kaget ya karena tapi saya tetap karena tidak lebih parah lagi, jadi saya menghadapi itu tenang aja karena kan itu cuma sudah. Lalu cara menghadapinya kayak gimana? Kalau untuk menghadapi ya itu tadi kak, coba tenang aja, tidak usah berpikir berlebihan. Toh kita kan juga tidak seburuk itu. Perkenalkan diri, saya Oktariska Revian Jadi. Saya saat ini sebagai dosen administrasi publik FISIP. Pertanyaan pertama adalah, apakah Bu Okta pernah mendapat isu hoax di media sosial? Pernah, pastinya pernah ya, untuk mendapatkan berita hoax di media sosial ya, baik itu di WhatsApp maupun di Instagram ataupun di TikTok. Baik, lalu apa yang Bu Okta rasakan? Oke, untuk saat ini yang saya rasakan ya saat membaca berita hoax tersebut begitu ya, yang saya rasakan adalah apakah berita itu betul gitu ya, apakah berita itu tuh benar adanya gitu. Jadi memang kita tuh perlu dulu apalagi jangan sampai saya terbawa begitu ya, dan terbawa itu yang dimaksud adalah jangan sampai saya ketika baca saya tanpa mencari dulu kebenarannya lalu saya sharing. Nah itu jangan sampai, jadi lebih baik kita saring dulu sebelum sharing ya, jadi saring sebelum sharing begitu. Kemudian bagaimana cara Bu Okta untuk menghadapi isu tersebut? Oke, cara menghadapinya adalah saya mencari kebenarannya ya, tadi yang saya bilang bahwa misalnya adalah berita-berita pada zaman yang pada saat COVID ya kemarin itu kan banyak berita hoax ya, banyak berita hoax yang membuat kita kepikiran gitu, membuat kita tegang ya, tegang itu dari secara emosional, secara otak juga gitu. Jadi kita harus pintar untuk mencari sumber informasi yang yang lebih valid begitu, dan jadi kita jangan malas untuk lebih membaca
membaca lagi kebenaran, mencari tahu faktanya yang sebetulnya seperti apa begitu. Kalau tidak, ya kita akan kemakan hoax itu dan kita bisa selalu ada rasa waspada begitu, rasa yang terus waspada itu yang menghantui, nah sehingga itu akan merusak emosional kita begitu. Bisa perkenalkan terlebih dahulu namanya ibu siapa dan ibu berprofesi sebagai apa ya Bu ya? Ya, selamat sore, saya Ibu Rusmiana. Saya pegawai di RSUD Dr. Sutomo Surabaya di IGD bagian keperawatan. Nah, saya tanyakan, apa Ibu pernah ya Bu ya mendapatkan isu hoax dalam lingkungan bermedia sosial? Pernah Mas. Nah, kalau pernah mungkin misalnya lingkungan sosial media berupa apa ya Bu yang sering menyebar isu-isu hoax gitu? Ya, pernah misalkan seperti di WA grup pengajian ibu-ibu, di WA grup PKK kampung gitu Mas. Oh, nah ini kan seputar isu hoax dalam lingkungan media sosial ya Bu ya. Nah, sesuai dengan profesi Ibu ya Bu ya, semisal isu hoax dulu waktu beberapa tahun yang lalu ada pandemi COVID. Nah, pasti ada kan isu hoax yang orang katanya sakit sedikit aja, misalnya batuk atau pilek atau pusing, atau yang biasanya yang sering lakukan sakit-sakit kecil, orang kalau ke rumah sakit atau ke puskesmas mau periksa itu biasanya langsung di-COVID-kan, gampang di-COVID-kan. Nah, apa yang Ibu rasakan ya biasanya? Ya, waktu mendengar berita hoax itu sempat kaget dan tersinggung ya Mas ya, karena saya kan sebagai nakes, tenaga kesehatan. Nah, berita ini tidak benar. Orang-orang itu mengatakan bahwa orang yang sakit kalau mau periksa ke rumah sakit itu pasti di-COVID-kan. Itu berita tidak benar Mas. Mungkin bagaimana caranya Ibu menanggapi dalam kejadian-kejadian isu hoax seperti itu? Ya, sedikit banyak menjelaskan kepada mereka bahwa isu hoax kalau orang datang ke rumah sakit mau periksa itu pasti di-COVID-kan, itu salah Mas. Itu tidak benar. Karena orang datang ke rumah sakit mau periksa itu pasti diterima, datang ke rumah sakit diterima, kemudian ada prosedur-prosedurnya untuk pemeriksaan. Prosedur awal itu bagaimana, misalkan dengan pemeriksaan antigen misalkan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan swab PCR. Nah, setelah itu nanti baru dilihat hasilnya apakah itu positif COVID atau tidak. Nah, kalau memang tidak positif COVID, ya tidak COVID begitu. Jadi tidak semua pasien masuk itu di-COVID-kan gitu Mas, itu salah. Bahkan banyak dulu orang tuh yang takut periksa ke rumah sakit karena takut di-COVID-kan, itu salah Mas. Apakah Anda pernah mendapatkan isu hoax di lingkungan media sosial? Pastinya ya. Misalnya ada orang yang mengira saya menjual makanan mengcari bahan-bahan yang murah atau jelek, karena kan makanan saya yang saya jual lebih murah daripada yang dijual orang lain. Lalu apa yang Anda rasakan? Pastinya marah, jengkel, karena saya tidak menggunakan bahan-bahan yang murah atau jelek. Dan bagaimana cara Anda menghadapinya? Bagi saya tidak saya hiraukan atau tidak bisa jelek. Ini yang pertama, dosen yang mudah dikorban hoax atau terlibat
dalam mendapat informasi yang tidak benar dapat mengalami stres dan kekhawatiran tentang reputasi mental mereka. Mereka mungkin tertekan oleh tekanan memperbaiki kerusakan yang timbul akibat penyebaran informasi palsu tersebut. Yang kedua, mahasiswa yang terpengaruh oleh hoax biasanya mengalami kecemasan terhadap informasi yang mereka dapatkan. Hal tersebut mungkin terbebani oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, yang membuat informasi itu dapat mengganggu fokus belajar mereka dan cara belajar mereka menjadi tidak kondusif. Yang ketiga adalah perawat yang terlibat dalam menyebarkan atau menghadapi hoax tentang kesehatan masyarakat dapat merasa tertekan dan cemas tentang dampaknya pada pasien dan masyarakat luas. Mereka mungkin merasa frustasi karena upaya mereka untuk memberikan informasi yang akurat dan mengedukasi masyarakat dapat terhambat oleh penyebaran informasi palsu. Yang keempat adalah pedagang yang menjadi sasaran hoax tentang produk dan pelayanan mereka dapat mengalami stres dan kekhawatiran tentang reputasi bisnis mereka. Mereka mungkin merasa terbebani oleh tekanan dan untuk melakukan informasi palsu dan berbagi kerusakan yang timbul akibatnya. Dan yang terakhir atau yang kelima, mahasiswa yang terlibat dalam organisasi. Mahasiswa yang terlibat dalam organisasi mungkin merasa kecewa ketika organisasi tersebut terkena hoax atau terkena dampak negatifnya. Dan mungkin hal itu dapat membuat tujuan organisasi tersebut menjadi terhambat karena hoax tersebut.